malam jemaat terkasih, salam sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga yang bertema berdamailah dengan saudaramu. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi sesama. Jemaat, mari berdiri dan bernyanyi dari Gita Bakti 18. Surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih penyertaan dan perlindungan-Mu yang sempurna di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong, memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat-Mu sehingga kami boleh beraktivitas, melakukan tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan Injil-Mu, dan berilah kami pengertian. Lembutkan hati kami, supaya kami dapat menerima dengan sukacita setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Pujian kepada Allah. Mazmur 34 ayat 12-15. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup? Yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang berada di sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, di mana boleh kami lalui dengan sukacita.
Kami juga bersyukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan selama 1 minggu ini, sehingga kami dapat kembali mengadakan ibadah keluarga di GPIB Jemaat Sangkakala, sekalipun secara virtual. Terima kasih untuk setiap kesempatan membaca firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami di hari-hari selanjutnya. Bagi saudara kami yang belum bisa mengikuti ibadah ini, dimanapun mereka berada, dan apapun kegiatan mereka, kiranya Tuhan memberkati mereka, agar juga memiliki kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami baca dapat menjadi kekuatan kami dalam menjalani aktivitas pada hari esok. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk menerima firman Tuhan. Melalui pembacaan Alkitab yang tertulis dalam Matius 5, sekali lagi Matius pasal 5 ayat 23 dan 24 yang berkata, "Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus, Kitab Matius dikenal sebagai Kitab Raja-Raja Israel. Warna dari temanya adalah ungu, ya, warna kerajaan. Dan kitab ini dimulai dengan silsilah daripada Tuhan Yesus. Artinya, Tuhan Yesus itu memiliki asal-usul yang jelas dan itu berada di royal line, artinya garis keturunan raja-raja itu mulai dari Raja Daud. Karena itu dia sering disebut anak Daud. Nah, selanjutnya Matius menguraikan kelahiran daripada Tuhan Yesus itu. Dan dilanjutkan dengan pencobaan oleh iblis yang tentunya iblis tidak akan mampu mengalahkan Tuhan Yesus, di mana kita belajar bahwa Tuhan Yesus selalu menjawab dengan kata ada firman, ya, ada firman yang mengatakan seperti ini dan seterusnya. Nah, nanti dilanjutkan dengan Tuhan Yesus memilih murid-murid. Nah, kalau kita pahami ini menjadi satu legitimasi, ya, legitimasi bahwa Yesus layak mengajar, dan pengajaran ini yang kita akan pelajari. Dan kita perlu sebelumnya untuk memahami bahwa prioritas dari Injil Matius ini sesungguhnya adalah orang Yahudi, ya. Makanya Tuhan Yesus pernah katakan, "Aku datang untuk orang Yahudi." Tetapi nanti ketika orang Yahudi menolak pengajarannya, barulah ini sampai kepada non-Yahudi, yaitu kita, ya, kepada orang-orang pagannya yang pada waktu itu tidak mengenal Allah. Nah, pengajaran ini sesungguhnya baru dimulai di ayat 21, ya. Karena itu kita perlu lihat ayat 20 dan kita baca, ya. "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Lebih benar di sini
bukan lebih baik. Karena hukum Taurat itu sesungguhnya baik, ya. Tapi kalau tidak dicegah dari awal oleh, misalnya jangan membunuh, kalau tidak di prevent, ya, artinya pencegahannya dari awal, misalnya jangan marah. Nanti kan kita belajar ada pengajaran Tuhan Yesus tentang jangan marah, maka akan jauh sekali untuk terjadi pembunuhan, ya. Karena itu kita lihat bahwa penyempurnaan di sini, ya, dikatakan penyempurnaan itu mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus bukan mau merombak atau meniadakan hukum Taurat, tetapi menyempurnakannya, ya, sebagaimana banyak diceritakan terutama oleh Rasul Paulus. Jadi pengajaran ini sesungguhnya mulai dari ayat 21 pasal 5 sampai pasal 7, isi khotbah dari Tuhan Yesus itu lebih kepada penyempurnaan hukum Taurat itu. Tetapi di ayat 21 sampai 48 itu Tuhan Yesus secara jelas merujuk, ya, referensinya itu adalah hukum Taurat. Karena itu mulai ayat 21, ya, nanti sampai ayat 43 itu kita akan menemukan, ya, mulai ayat 21, 27, 31, 33 nanti dan seterusnya sampai 43 ada kalimat yang mirip dengan dikemukakan dari ayat 21, yaitu kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Ya, ambil contoh di ayat 27 dikatakan kamu telah mendengar firman dan seterusnya. Ayat 31 juga telah difirmankan juga, ya. Dan ayat 33 kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Dan ayat 43 yang kita biasanya sangat memahaminya, yaitu kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ya, tetapi aku, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasihilah musuhmu. Bayangkan, kita sulit untuk mengasihi sesama ketika kita tidak bisa mengasihi musuh kita. Bukankah musuh kita itu adalah sesama juga? Nah, di sini kita melihat penyempurnaan daripada hukum Taurat itu. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan yang namanya hukum kasih, bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi menyempurnakan supaya kita mampu melakukannya. Ya. Nah, kira-kira kita memahaminya seperti itu. Nah, ayat yang kita baca yaitu ayat 23 sampai atau dan 24 itu ada di satu anak perikop, yaitu ayat 21 sampai 26. Dan temanya adalah sesuai SBU dan SGDK, ya, berdamailah dengan saudaramu. Tetapi kalau kita ringkas menjadi rekonsiliasi, ya. Jadi di sini kita belajar bahwa Tuhan memang tidak mengubah, ya, firman-Nya bahwa utamakanlah Tuhan, artinya Tuhan tetap yang terutama, tetapi untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan atau memuliakan Tuhan itu tidak menjadi atau tidak diterima ketika kita tidak melakukan rekonsiliasi. Ya. Nah, sebelumnya kita artinya timbul pertanyaan begini. Lalu hidup keagamaan seperti apa sih yang lebih benar? Ya, bukan yang lebih baik, ya, yang lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat itu yang akan membuat kita masuk surga. Nah, pertanyaan ini yang perlu kita jawab. Tentunya ada pertanyaan berikutnya adalah, apakah kehidupan keagamaan yang lebih benar itu, ya, berat atau tidak? Ya, mana yang lebih berat? Mengikuti pengajaran Tuhan Yesus ini atau cukup hukum Taurat?
Ya, itu pun kita harus coba renungkan atau kita gali. Dan pertanyaan ketiga tentunya adalah, bisakah kita melakukannya? Ya. Nah, kehidupan keagamaan inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus lewat khotbah di bukit. Ya, karena itu khotbah di bukit ini diawali dengan kata bahagia, ya, 9 kata bahagia. Ya, nanti ada terang atau garam dan terang. Nah, ini merupakan karakter yang harus dimiliki di awal sebelum melaksanakan apa pengajaran Tuhan Yesus, ya. Nah, kita mau belajar pengajaran pertamanya itu lewat bacaan kita hari ini, yaitu ayat 21 sampai 24. Ya, di dalamnya ada yang tadi kita sudah baca. Saya bacakan kembali. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembalilah untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi kita lihat di sini, kalau ayat 21 sampai 22 itu bicara tentang kita yang marah atau kita yang memiliki ganjalan dengan orang lain, maka ayat 23 sampai 24 itu lebih kepada orang lain yang memiliki ganjalan pada kita. Ya. Nah, dan ayat yang kita baca ini sesungguhnya lebih berat, ya, dibandingkan daripada untuk tidak marah, ya, untuk tidak marah. Kalau misalnya untuk jangan marah, kita masih bisa belajar mengendalikan emosi, ya, belajar mengendalikan emosi. Tetapi untuk tahu bahwa orang lain punya ganjalan dengan kita, itu tidak mudah, ya. Pertama, bisa saja kita kurang peka ketika ada kata-kata kita, mungkin tindakan kita atau sikap kita yang menyebabkan ganjalan di hati orang lain, ya. Kita kan mungkin tidak sadar, ya, bahwa orang itu tersakiti hatinya. Kadang-kadang bukan oleh kata-kata kita, mungkin sikap kita, dan kita merasa sikap kita wajar, ya, sehingga kita kurang peka. Nah, ini yang menyebabkan ayat yang kita baca tadi dibandingkan ayat 21 dan 22 untuk jangan marah atau jangan mengatakan kafir, jangan mengatakan jahil, ya. Ini lebih berat yang kita, ya. Karena itu untuk melakukan rekonsiliasi atau berdamai, bagaimana kalau kita tidak peka bahwa kita sudah menyakiti, kecuali orang lain itu yang menyatakan dia tersinggung misalnya, itu masih lebih mudah. Tapi selanjutnya ketika kita sadar bahwa ada yang tersinggung oleh kata-kata kita, oleh sikap kita, atau orang itu sendiri yang mengatakannya, apakah kita juga mudah untuk datang kepadanya mengatakan minta maaf? Karena mungkin kita merasa bahwa itu kan masalah mereka. Dia aja yang mudah tersinggung, dia aja yang mudah baper. Apa yang aku lakukan atau kata-kataku tadi biasa saja, ya, sesuatu yang umum, ya. Nah, itu sebabnya dibutuhkan
bukan saja kepekaan, tetapi juga empati. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan di awal sekali 9 kata bahagia itu, yaitu bahwa berbahagialah yang miskin, yang rendah hati dan lain sebagainya. Itu kan suatu kontradiksi, ya, satu yang berbeda sekali dengan pengajaran dunia ini. Ya, kalau di dunia ini pengajarannya tentu berbahagianya adalah sesuatu yang menguntungkan kita. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan sebaliknya. Ya, kelihatannya merugikan kita, tetapi kita dinyatakan sebagai berbahagia. Bahkan bahasa Inggrisnya be blessed, ya, kita diberkati, ya. Diberkatilah orang, ya, yang miskin di hadapan Allah, ya, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan, bisakah kita melakukannya? Ya. Itu adalah aplikasi dari firman Tuhan yang kita baca hari ini. Ya, tentunya Andalah yang bisa menjawabnya sendiri. Namun saya ingin menutup renungan ini, ya, karena sesungguhnya renungan ini hanya 2 ayat, ya, tidak panjang, ya, dan itu hanya intinya rekonsiliasi yang membutuhkan kepekaan, kerendahan hati, ya. Tapi saya ingin menyaksikan sesuatu. Sekitar 48 tahun atau 49 tahun yang lalu, pada waktu itu saya masih kuliah, ya, tapi dalam arti kuliah sudah selesai, tinggal ada satu mata pelajaran yang harus nunggu dosen dari UI waktu itu. Jadi saya bekerja di satu perusahaan. Nah, satu hari saya sedang baru datang dari kantor, mengerjakan administrasi. Saya lihat sekretaris dari kepala kantor datang dengan muka yang cemberut, ya. Muka yang cemberut artinya mukanya masam. Lalu saya katakan, saya tanya ada apa? Ya, karena bos belum datang, kita masih bisa bercakap-cakap. Nah, dia ceritakan bahwa dia lagi kesal sama pacarnya, ya. Rupanya pacarnya ada sesuatu yang membuat dia tidak suka, ya. Lalu saya dan pada waktu itu saya selalu bawa satu buku kuning, ya, buku orange, yaitu 4 hukum rohani. Saya buka, saya bilang, kamu mau dengar enggak ini? Ya, saya buka. Tentang yang pertama, hukum pertama itu adalah Tuhan mengasihi Anda dan menciptakan Anda untuk mengenal Dia secara pribadi. Lalu saya tanya, kamu sudah mengenal Tuhan enggak secara pribadi? Ya. Nah, dia tidak bisa jawab karena kalau ditanya kenal Tuhan iya, tapi kalau secara pribadi, ya, itu ternyata tidak mudah, ya. Lalu hukum kedua masuk kepada manusia itu berdosa dan terpisah dari Allah, sehingga kita manusia ini yang berdosa ini tidak dapat mengenalnya secara pribadi atau mengalami kasihnya, ya. Jadi ada gambaran tentang Tuhan di atas, kita di bawah, kita berusaha untuk mengenalnya, tidak pernah bisa. Ya, tidak pernah bisa. Karena dosa-dosa kita membuat kita tidak bisa sampai kepada Allah. Lalu hukum ketiga berkata begini, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keluar bagi dosa manusia. Hanya melalui Dia saja kita dapat mengenal Tuhan secara pribadi dan mengalami kasih Tuhan, ya. Jadi kalau Tuhan yang di atas itu yang datang kepada kita yang di bawah ini, ya, datang, dan dia datang tapi untuk juga nanti disalib, ya, disalibkan dan dia mati untuk dosa-dosa kita. Itulah jalan keluarnya, ya. Tanpa salib itu kita tidak bisa, bukan saja tidak bisa mengenal Allah, tetapi kita tidak pernah bisa sampai ke sorga.
Lalu hukum keempat adalah ini. Kita secara individu harus menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Maka kita dapat mengenal Tuhan secara pribadi dan mengalami kasih-Nya. Jadi ibarat ini hati kita itu adalah satu ruang, maka kita harus undang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam. Kenapa? Karena selama Tuhan Yesus tidak ada di dalam hati kita, maka ada banyak sekali ya keinginan-keinginan ya yang di dalam hati kita ini ya yang tidak terkontrol atau tidak terkendali, tidak beraturan dia karena yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Memang di situ ada gambaran bahwa ada satu tahta atau satu kursi ya, di mana kita menjadi bos di situ. Sebagai orang berdosa kita tidak bisa mengendalikan semua keinginan hati kita itu. Ya. Nanti ketika Tuhan Yesus kita undang masuk dan kita jadikan dia sebagai yang menentukan dalam hidup kita atau dia yang menjadi raja dalam hati kita dan kita menjadi hambanya, maka semua keinginan itu akan menjadi teratur rapi. Lalu saya tanya kepada dia, maukah kamu berdoa untuk menerima dia? Dia katakan mau. Lalu saya bilang, yuk ikuti doa saya ini. Ya, di situ di buku orange itu ada tuntunan untuk berdoa yang saya katakan nanti saya ucapkan doa itu kamu ikuti ya. Dan bapak-bapak, ibu, saudara-saudara juga yang mungkin ingin memperbaharui atau memang belum pernah menerima, bisa ikut doa ini. Ya, saya akan membacakan doa ini secara perlahan. Tuhan Yesus, aku ingin mengenalmu secara pribadi. Terima kasih telah mati di kayu salib untuk dosa-dosaku. Aku membuka pintu hidupku dan menerimamu sebagai juru selamat dan Tuhanku. Terima kasih telah mengampuni dosa-dosaku dan memberiku hidup yang kekal. Kendalikan tahta hidupku. Jadikan aku orang seperti yang Engkau inginkan. Setelah berdoa itu, saya melihat muka daripada teman itu atau sekretaris dari perusahaan itu, mukanya berseri-seri, ya. Dan besoknya saya lihat dia masuk juga mukanya berseri-seri. Kenapa? Karena keinginan hatinya sudah dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di luar dirinya, termasuk apakah pacarnya melakukan yang tidak disukai oleh dia, dia sudah tidak terpengaruh lagi, ya. Dan sesuai dengan firman yang kita baca tadi, ketika Tuhan Yesus menjadi raja atau duduk di tahta hati kita, maka ya kita akan menjadi lebih peka. Kita akan menjadi lebih berempati ketika teman, bahkan orang lain tersinggung oleh kata-kata kita, mungkin kata-kata kita sesuatu yang biasa, atau perilaku kita, atau mungkin gestur kita, ya, yang membuat dia tersinggung. Kita akan menjadi peka dan kita menjadi lebih berempati untuk datang kepadanya dan minta maaf. Ya, karena bukan sengaja untuk melakukannya. Ya. Nah, inilah yang Tuhan inginkan dengan bacaan ayat 21 dan 23 dan 24 ini. Ya. Artinya kita
mengutamakan Tuhan, tetapi jangan lupa Tuhan baru menerima persembahan kita, doa kita, apapun harapan-harapan kita, hanya ketika kita berdamai dengan teman kita, dengan saudara kita, atau siapa saja yang pernah tersinggung karena sifat kita, kata-kata kita, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Untuk mengakhiri renungan ini, saya ingin bacakan lagi doa tadi. Dan Bapak Ibu Saudara boleh mengatakannya dalam hati, mengucapkannya. Ya, doa ini. Tuhan Yesus, aku ingin mengenalmu secara pribadi. Terima kasih telah mati di kayu salib untuk dosa-dosaku. Aku membuka pintu hidupku dan menerimamu sebagai juru selamat dan Tuhanku. Terima kasih telah mengampuni dosa-dosaku dan memberiku hidup yang kekal. Kendalikan tahta hidupku. Jadikan aku orang seperti yang Engkau ingini. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, Tuhan memberkati kita, khususnya memberkati saudara yang ingin memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, sehingga memiliki hati yang peka, memiliki empati yang tinggi, untuk bisa berdamai dengan orang lain. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah mengungkapkan isi hati-Mu, yaitu agar persembahan hidup kami layak di hadapan Tuhan. Kami wajib mendahuluinya dengan berdamai dengan sesama, dan khususnya saudara-saudara kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukannya. Dan khususnya beri hati yang peka kepada kami agar kami tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit pada minggu ini Tuhan, ataupun yang dalam pemulihan, yaitu Ibu Elita Sumono yang sedang dirawat baik di rumah sakit atau mungkin sudah kembali ke rumah. Dan juga untuk pemulihan bagi saudara kami, Penatua John D. Lepar, Bapak Rudi Runtuwene, Kurt L. Patinama, Mario Kapo, dan Ibu Elizabeth Matulesi. Juga saudara kami, Berry S. Purba, Ibu Maria Ondace, dan Diaken Yanis Daily, yang semua sedang dalam pemulihan di rumah.
Kami mohon ya Tuhan, sembuhkan dan tolonglah mereka. Berikanlah kekuatan untuk tubuh, jiwa, dan roh mereka. Tuhan, lindungilah jemaat kami dan juga masyarakat, khususnya di mana kami berada, yaitu di Jakarta Barat, baik dari virus corona maupun penyakit lain, termasuk penyakit kronis, yang akan membuat mereka rentan terhadap COVID-19. Untuk ancaman virus corona ini, Tuhan, kami mohon kendalikanlah penyebaran penyakit ini, dan atur langkah kami agar selalu berada di tempat yang tepat, waktu dan bertemu dengan orang yang tepat. Dan juga bagi yang terdampak akibat pandemi COVID-19 ini, kiranya Engkau lawat dan penuhi kebutuhan mereka yang secukupnya. Kami juga berdoa untuk yang masih dalam kondisi berduka cita, yaitu Ibu Novni M. Formets yang baru saja ditinggal oleh adik kekasih, yaitu Bapak Jansen David Malelak. Kiranya Engkau menguatkan saudara kami ini, Tuhan. Kami juga ikut bersukacita dengan yang berulang tahun pada tanggal 16 dan 17 yang lalu, yaitu Ibu Diaken Ruth Evemarge Detan, juga Andre Mahendra Tasumono, Yan Peter Stefanus Purba, dan yang akan berulang tahun pada besok dan seterusnya, yaitu Bapak Joni R.M. Mutagalung, Alfa Rendra Nathanael Tarore, Charlotte Jane Winaroven Liman, dan juga Ibu Penatua Betty Helena Hasim Sambuaga, Ibu Janis Pri Yudawati Purba Supriyatso, dan juga ulang tahun perkawinan dari Bapak Richard Alfred Hehanusa. Tuhan kiranya melimpahkan berkat dan panjang umur, serta Tuhan juga menambahkan sukacita kepada semua saudara kami yang berulang tahun. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, Tuhan, yang membangun budaya tertib di masa pandemi COVID ini. Bahkan kami mungkin segera memasuki tatanan hidup baru, di mana kiranya masyarakat kami boleh menikmati herd immunity, sehingga kalaupun COVID itu masih terus ada, kami semua bisa bertahan, Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan, Presiden dan seluruh jajaran sampai ke daerah. Kiranya mereka diberi kebijaksanaan, Tuhan, kekuatan, kesehatan, dan juga kesabaran dalam menghadapi rakyat yang tentu saja ada yang merasa kurang puas dengan pelayanan pemerintah pusat maupun daerah. Sertailah mereka dalam menyediakan kebutuhan masyarakat dan dalam memerangi pandemi ini. Bantulah pemerintah kami untuk bisa menyediakan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan. Tuhan, masih banyak lagi yang kami mau sampaikan kepadamu, tetapi sebelum keluar dari bibir hamba-Mu ini, Engkau sudah lebih dahulu mengetahuinya. Segala permohonan kami ini, Tuhan, kami serahkan atau sampaikan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati, mulut, dan tangan kita, serta mengingat pesan Alkitab yang tertulis di dalam 1 Tawarik 29 ayat 17a, yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga. Terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang telah kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah ungkapan syukur kami kepadamu. Kuduskan dan terimalah ungkapan syukur kami, agar menjadi berkat untuk pelayanan kasih-Mu. Amin. Mari kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera, percayalah akan kasih dan anugerah-Nya, layanilah Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari.
Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.